Roy Suryo itu mendeklarasikan diri bersama Rismond dan Tipa bahwa dia sebagai peneliti. Awalnya kasus ini bergulir, itu bukan itu narasi yang dibangun. Dia melihat ada kejanggalan, ada keganjilan, yang kesimpulannya dari apa yang sudah diamati oleh Roy Suryo itu, ya, dan kawan-kawan, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa dia awalnya itu adalah sebagai seorang peneliti, itu tidak pernah kita dengar dan kita tidak pernah tahu menyangkut masalah itu. Nah, sekali lagi saya katakan, pada saat posisi yang terjepit, posisi yang tidak menguntungkan, dia berdalih dia sebagai katanya seorang peneliti. Padahal kalau kita melihat kaitan sebagai seorang peneliti, itu juga kan punya etika, ya, mempunyai norma-norma. Apa sih yang diteliti? Kalau yang namanya diteliti ijazah atau surat atau dokumen-dokumen lain, itu kan tentunya parameter untuk melakukan penelitian. Itu kan dari dokumen yang benar, dari dokumen yang sah, yang legal, yang diakui keberadaannya. Nah, yang dikatakan sah, legal, dan diakui keberadaannya itu apa? Ya ijazah. Kalau ijazah itu berkaitan dengan masalah kelulusan Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM, artinya ijazah asli itulah yang harusnya dijadikan pegangan. Bukan reak-reak dari dokumen yang gak jelas, yang dikatakan palsu dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu pada saat yang bersangkutan mengatakan palsu, kita nggak pernah tahu tuh letak kepalsuannya di mana. Kita nggak pernah tahu. Karena kenapa kita katakan bahwa ini kita nggak tahu? Karena dia tidak pernah melihat aslinya. Kan dia bertanya, tunjukin dong aslinya, tunjukin dong. Kalau seorang peneliti, seorang yang namanya cendekiawan, seorang yang namanya punya kemampuan dalam ilmu penelitian, kan objeknya itu bukan fotokopi. Itu kan harus dokumen asli, gitu. Nah, sekarang saya katakan, dokumen asli atau ijazah asli itu kan bukan juga segala-galanya, ya. Ini perlu kita ketahui. Makanya nanti dalam persidangan akan kesulitan loh. Dia menangkis serangan-serangan yang akan dilontarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh begini, lembaran kertas yang namanya ijazah itu bukan satu-satunya alat bukti. Karena alat bukti lain ada di tempat lain. Ya, misalnya di kampus, di perkuliahan, ya kan. Terus kemudian juga teman-teman kuliah, dosen, ya, itu adalah merupakan bagian daripada kumulasi persoalan yang ada. Jadi nggak bisa hanya dilihat kepada ijazahnya atau dilihat dari satuan